Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, mari tidak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua masih diberi nikmat Allah, nikmat umur panjang, nikmat sehat, lebih-lebih nikmat iman wal Islam, sehingga dengan kenikmatan itu bisa kita pergunakan untuk menjalankan sholat maghrib secara berjamaah, dan sekaligus kita bisa hadir di majelis ilmu pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita mendapatkan berkah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Allah, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya benar-benar diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya besok di yaumul akhir. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita masih bersama dengan guru kita, beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Arif Rahman LC LMA, yang pada kesempatan malam hari ini melanjutkan kajian tentang dua nikmat yang menipu. Untuk menyingkat waktu, mari kita buka dengan bacaan umul kitab bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dipertemukan lagi di majelis ini. Semoga majelis ini adalah majelis yang penuh dengan barokah, yang mempunyai dampak terhadap kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan pada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk menjadi pengikutnya yang setia, yang istiqomah. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang hal yang sering kita dengar, dua hal atau sesuatu yang setiap kita merasakan, tetapi kemudian karena hal ini adalah yang biasa diterima, dirasakan oleh umat manusia, maka kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, karena biasanya itu sesuatu yang biasa itu seringkali kemudian kita lupa. Dalam hal ini kita akan angkat tema tentang dua nikmat menipu atau dua nikmat yang menipu. Baik, sebagaimana biasa kita baca
hadisnya terlebih dahulu, kemudian artinya, setelah itu penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faraghu. Artinya, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi masih sepupunya Nabi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan. Yang dimaksud dengan kenikmatan di sini adalah kondisi yang dirasakan oleh manusia. Nah, itu. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu, yaitu kesehatan dan waktu luang. Nah, sekali lagi, dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu dalam dua nikmat tersebut, yaitu kesehatan dan waktu luang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penjelasan hadis ini yang pertama, ketika Rasulullah SAW menyampaikan maghbunun fihima katsirum minan nas, banyak manusia tertipu. Artinya atau pemahamannya adalah banyak yang tidak selamat dari masalah ini. Maka karena banyak yang tertipu, banyak yang tidak selamat dari dua hal ini, maka kita diminta untuk hati-hati dan waspada ketika kita merasakan dua nikmat tersebut. Sebagaimana halnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan Allah di dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Nah, ini redaksi seperti ini memberikan pengertian semua manusia tidak terkecuali rugi, gitu. Maka kemudian datang huruf istisna, pengecualian. Namanya pengecualian itu lebih banyak atau lebih dikit? Lebih sedikit. Nah, itu. Nah, maka ketika ada pengecualian itu, yang kita kejar adalah pengecualian itu. Apakah kita masuk dalam pengecualian itu atau tidak? Nah, gitu. Maka ketika Allah sampaikan sesungguhnya manusia itu merugi, datang istisna, illa, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan seterusnya. Nah, hampir sama redaksinya dengan ini, kebanyakan manusia tertipu, artinya sedikit yang selamat. Maka hadis ini menjadi kaca bagi kita, cermin bagi kita. Semoga setelah kita membaca, mendengar, dan saya rasa sering disampaikan ini, kita termasuk yang selamat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis ini juga menjelaskan bahwasanya namanya untung rugi itu tidak sekedar masalah materi. Nah, untung rugi tidak sekedar masalah materi. Orang usaha kemudian gagal, orang kemudian punya uang kemudian hilang, orang punya kedudukan kemudian diturunkan dan lain sebagainya, pensiun dan lain sebagainya. Nah, ini nikmat itu tidak serta-merta materi. Ada banyak hal yang Allah berikan kepada kita yang sifatnya bukan materi. Meskipun karena kita menganggap itu bukan materi, sehingga seringkali kita tidak menganggap itu sebuah kenikmatan. Maka kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, dalam hal kita bersyukur kepada Allah, kita minta petunjuk kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu. Untuk mengingat Allah saja kita minta pertolongan sama Allah, karena kemudian godaannya banyak, gitu.
Kemudian untuk bersyukur kepada Allah, kita juga minta bantuan kepada Allah agar mata hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita rasakan itu sebuah kenikmatan. Bisa makan satu hari, alhamdulillah, gitu. Masih bisa jalan, alhamdulillah. Masih bisa berkedip, alhamdulillah. Mohon maaf, masih bisa buang air itu loh, buang air, buang angin. Ya harus bersyukur, alhamdulillah. Dan seringkali kita nggak bisa merasakan ini kecuali pas nggak bisa, Pak. Wah, itu luar biasa. Nggak masalah airnya atau nggak yang kecil dan yang berat, angin itu loh, Pak. Makanya kalau panjenengan punya angin, pingin keluar dia, keluarkan, Pak. Jangan ditahan-tahan, betul itu. Karena angin itu bukan oksigen kan gitu. Harus keluar ya. Harus keluar, kecuali bisa ditangkap masuk di dalam oksigen, nggak bisa. Nah ini. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sabda Rasulullah ini menjelaskan bahwasanya nikmat Allah itu tidak serta-merta materi. Ada banyak hal yang Allah berikan kepada kita yang patut kita bersyukur kepada Allah. Kemudian masuk selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwasanya nikmat yang Allah berikan ini seringkali menipu, maka kemudian Rasulullah jelaskan dua nikmat itu. Yang pertama, nikmat kesehatan. Nah, ini penjelasannya sudah seringkali kita dengar. Kenapa kemudian sehat itu penting? Karena sehat kita bisa bekerja, karena sehat bisa ibadah, kan begitu. Karena sehat bisa ngaji, karena sehat bisa main pingpong. Lorong-lorong pingpongnya ditutup. Kan gitu. Karena sehat ibu-ibu bisa masak, kan gitu. Karena sehat bisa ngantar anaknya atau putunya sekolah yang kemarin-kemarin nggak bisa, gitu. Ini pentingnya kesehatan. Oleh karena itu di dalam banyak perilaku atau kehidupan Rasulullah SAW, Rasulullah itu banyak mengingatkan terkait dengan masalah kesehatan itu harus seimbang dan adil. Seimbang dan adil terhadap tubuh kita sendiri, Pak. Kadang-kadang mohon maaf, kalau lagi semangat-semangatnya kerja itu, kemudian kita nggak ingat hak dari tubuh kita sendiri. Nah, mata yang seharusnya dipakai untuk istirahat sebentar, karena kejar tayang, wah terus libas, kan gitu. Nah, kemudian tubuh kita ini, mohon maaf, tidak selamanya kemudian dalam kondisi yang puncak, Pak. Umur 20 tahun semangat-semangatnya, 30 tahun semakin naik, 40 tahun puncak-puncaknya, setelah itu sudah mulai menurun. Tapi semangatnya, perasaan masih 40 tahun terus gitu. Sudah 50 tahun perasaan, kekuatan masih 40 tahun, bahkan 60 tahun, 70 tahun perasaan masih 40 tahun. Jadi kita harus menyadari, olahraganya pun juga sama. Olahraga anak umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun beda, kan gitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Ahmad. Ini saya tulis artinya di poin nomor 2, bahwasanya inna likulli syai'in atau likulli amalin sirratun. Setiap segala sesuatu itu ada puncaknya, Pak. Puncak ini bisa usia, bisa kondisi kesehatan kita, ada puncaknya, ada klimaksnya, ada kita semangat-semangatnya. Tetapi kita harus menyadari wa inna likulli sirratin fatrah, bahwasanya di saat puncak itu ada masa kemudian turun.
Maka ketika turun itu Rasulullah kemudian menyampaikan, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Nah, ketika di saat turun itu dasarnya atau batasnya sesuai dengan sunnah Nabi, maka dia akan beruntung. Ketika tidak seperti itu, dia akan celaka. Maksud saya begini, di saat kita semangat itu, contoh kalau dalam masalah ibadah, Pak, habis kemudian apakah kita baca atau habis ngaji semangat, selain sholat 5 waktu, qobliyah, ba'diyah dilakukan, sholat malam juga 11 rakaat, dan itu kemudian bacaannya lama, mohon maaf, kadang-kadang kemudian pakai Quran yang ada standingnya itu. Wah, kalau bisa biasanya hafalnya cuma kuliah sama kulhu 11 rakaat ya, kuliah kulhu. Nah, karena punya Quran standing, wah, 1 halaman, Pak, full 11 rakaat, berarti setengah juz. Wah, itu sholat malam, sholat subuh, kemudian duhanya juga nggak cukup 2 rakaat, 8 atau 10 rakaat terus. Tapi ingat, kita di antara yang kita lakukan itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Dan kemudian kita harus mengingat kondisi diri kita. Maka Rasulullah SAW yang beliau itu diwajibkan sholat malam, tetapi tidak pada umatnya. Beliau sholat malam itu kan terus, tetapi umatnya tidak. Nah, ketika kita dalam kondisi puncak, monggo Pak, silahkan. Jadi ibu-ibu sholat malam, sholat duha silahkan. Tetapi ingat, ketika kita dalam kondisi menurun, sholat malam enggak, duhanya lewat, qobliyah ba'diyahnya juga kadang-kadang malas, yang penting wajibnya wes. Nah, yang dimaksud sunnah Nabi di sini adalah pada batas minimal, maka masih kita termasuk orang yang beruntung. Jangan sampai begitu turun, duhurnya enggak. Kalau perlu jamak enggak cukup dua waktu sholat, jamak 5 sekalian. Akhirnya ketaderan. Kemudian contoh juga pas semangatnya puasa Ramadan, mohon maaf, ini ada pertanyaan dari ibu-ibu. Wah, sayang Pak, kalau puasa Ramadan ini ada bolongnya. Udahlah, saya pakai obat penunda haid. Nah, itu. Biar puasa bisa full. Satu sisi sebagian ulama mengatakan boleh, tapi di satu sisi seorang perempuan ini keluar dari fitrahnya, kan gitu. Nah, meskipun jamaah haji itu boleh kemudian minum obat penunda haid, tapi di sisi lain dia keluar dari fitrahnya. Fitrahnya datang bulan, kenapa harus ditahan? Agama kemudian memberikan solusi ketika tidak bisa mengganti, kenapa kemudian harus seperti itu? Jadi ada semangat, tetapi kemudian harus diiringi dengan pengetahuan. Nah, ini dalam hal bekerja juga sama. Ketika semangat semua, dijalankan, masya Allah, luar biasa. Maka ketika dalam kondisi turun, kita harus sadar pada batas mana kita harus mempertahankan itu. Nah, kalau dalam masalah agama, masalah ibadah, ya minimal sholat 5 waktu tidak terabaikan, meskipun tidak qobliyah, tidak ba'diyah. Nah, memang yang repot kita nggak sadar kalau kemudian kita sedang turun. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka pentingnya kita berjamaah, pentingnya kita berada dalam majelis ilmu seperti ini. Kadang-kadang kita ini lagi turun-turunnya, lagi futur, lagi drop-dropnya Pak, ada masalah banyak. Begitu sholat, kemudian baru masuk masjid sudah nyes. Malu mungkin, Bapak itu kok masih semangat, Bapak itu masih semangat, Ibu juga sama, Ibu itu kondisinya seperti itu kok masih semangat. Nah, ini memberikan dorongan kepada kita, motivasi untuk menjadi lebih baik. Maka sendiri itu berat. Jadi sendiri itu berat. Maka kemudian
dianjurkan kita ini untuk selalu berjamaah. Ini pentingnya kesehatan, dan saya rasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika pandemi ini kita merasakan hal yang luar biasa. Inilah masalah masalah kesehatan. Nah, maka saya tidak berpanjang lebar di sini. Nah, kemudian yang kedua, al-faragh. Sesuatu yang menipu itu al-faragh, waktu luang. Kalau yang sehat tadi, saat sehat tidak kita manfaatkan dengan baik, kita tertipu dengan kesehatan itu. Sehat nggak ibadah, sehat tidak bekerja, sehat tidak kemudian tidak apa lagi, tidak berkarya misalnya, itu berarti kita tertipu dengan kesehatan. Tidak mencari ilmu. Kemudian yang kedua, waktu luang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu kita sering mendengar 24 jam yang Allah berikan kepada kita satu hari itu dibagi 3. 8 jam tidur, 8 jam belajar, nah terus 8 jamnya lagi apa? Apa Pak? 8 jam tidur, 8 jam kerja atau belajar, 8 jam lagi ibadah. Walah wakeh men. Bener Pak, Bu. 8 jam ibadah. Monggo ditotal rien. Itu kalau kita makan mentah-mentah bahaya itu juga itu. Karena dalam 24 jam seberapa banyak kemudian kita belajar, kita bekerja. Apakah ia 8 jam atau kurang atau lebih? Kemudian seberapa banyak kemudian kita beribadah? Begitu pula seberapa banyak kemudian kita istirahat, ya tidur dan lain sebagainya. Apakah ternyata kemudian istirahat dan teman-temannya ini lebih dominan? Kan seperti itu. Nah, maka inilah yang kemudian dinamakan waktu yang Allah berikan, dan ternyata banyak waktu luangnya ini seringkali menipu diri kita. Karena memang Allah berikan 24 jam itu banyak sebenarnya. Jadi 24 jam itu banyak. Maka Rasulullah SAW ya diantaranya beliau selalu menganjurkan untuk memanage waktu dengan baik. Sampai-sampai di dalam salah satu sabdanya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan yang tidak penting bagi dirinya. Itu termasuk baiknya Islam seseorang. Artinya Islam ini memberikan penghargaan terhadap waktu, masya Allah luar biasa. Sampai-sampai Allah di dalam Al-Quran itu banyak bersumpah dengan waktu. Wal asri wad duha wal laili idza saja. Kemudian di dalam surat Asy-Syams itu juga sama. Banyak Allah bersumpah dengan waktu. Artinya waktu dalam kehidupan seorang muslim itu begitu luar biasa pentingnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu poin yang keempat, baik kita dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan waktu luang itu jangan lupa bersyukur kepada Allah. Waktu luang yang Allah berikan, ya alhamdulillah, dan nuwun sewu. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari yang paling banyak luang memang kemudian pensiunan, Pak. Maka beruntunglah yang pensiun. Atau sebaliknya, beruntunglah yang tidak punya pensiun. Hari-harian, leres. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di saat kita sibuk-sibuknya atau di saat kita misalnya kalau sakit, janji kita sama Allah juga banyak. Ya Allah, nanti kalau sembuh saya akan 1, 2, 3. Begitu sembuh, lain lagi ceritanya. Sama. Nanti kalau saya pensiun, saya akan ini. Ternyata begitu pensiun, mohon maaf Bapak Ibu,
karena saya belum pensiun dan sepertinya nggak punya pensiun. Orang pensiun itu ternyata begitu pensiun, sebelum pensiun itu sehat, setelah pensiun karena apa? Karena tidak ada aktivitas, Pak. Ya sunatullah ini tadi. Karena tidak ada aktivitas, maka kemudian orang sehat itu ketika dia punya aktivitas. Ketika tidak punya aktivitas, dikira ketika kita nganggur itu enak. Ternyata sebenarnya ketika kita tidak bergerak, ketika kita tidak punya aktivitas, otak kita tidak kita pergunakan, pada saat itu organ tubuh kita semakin melemah. Lelah nomah ribut terus karo bojo. Maka saya sebenarnya ini jadi ingat, ini nanggap Pak Jati, ada salah satu sabda Rasulullah SAW yang mungkin pernah dinyanyikan Pak Jati itu, 5 perkara sebelum 5 perkara. Pripun, Pak? Monggo. Disuruh malah lupa. Jaga 5 Roma. Saya nggak menyampaikan karena itu waktunya nanti, Pak. Ini hadisnya baru masalah 2, Pak. 5 nanti bagiannya masih 5, 3 aja belum masuk ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini ada perkataan Ibnul Jauzi yang saya rasa luar biasa. Beliau sampaikan begini: waktu luang itu berakhir dengan kesibukan, kemudian kesehatan berakhir dengan kesakitan. Maka ketika kita kosong, maka kemudian bagaimana kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebelum datang kesibukan itu. Begitu sibuk kita semakin tidak bisa melakukan apa-apa. Maka ketika kemudian kita sehat, kita kerjakan apa yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kemudian datang waktu sakit sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan itu yang namanya penyesalan yang Allah ingatkan dalam surat Al-Munafiqun. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Yang artinya, kalau masih punya harta, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datangnya kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ketika kematian itu datang, minta negosiasi. Ya Rabbi, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, sebentar saja, sehingga saya bisa bersedekah atau menjadi orang baik. Nah itu. Malaikat kasep. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa Pak negosiasi, Pak. Ada daripada masuk penjara kota kan gitu. Semua bisa dinego. Tapi begitu sama malaikat tidak bisa negosiasi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, harapannya kita menjadi seorang muslim yang waspada, yang selalu hati-hati dalam kehidupan kita ini. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan dengan nikmat yang Allah berikan. Sehat kita, kemudian waktu luang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Siapa yang masih bisa berkarya, siapa yang kemudian dalam kondisi yang mungkin sudah pada waktunya, kemudian banyak mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita mengumpulkan pundi-pundi amalan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa kita bawa di hadapan Allah kecuali amal soleh, amal kebaikan yang kita kerjakan di dunia ini. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Waktunya masih panjang. Ini hal yang sudah biasa kita ketahui. Saya hanya mengingatkan untuk diri kami sendiri dan kepada Bapak Ibu sekalian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ini tidak termasuk orang-orang yang tertipu, bisa menggunakan kesehatan kita
Ayo, itu ada. Dan yang kedua adalah para doa qabla sulit dalam masa senggammu sebelum datang masa sempitmu. Ya, monggo. Siapa? Enggak ada. Monggo di jalan kemarin ada di jalan kemarin mau tanya ada di jalan. Oh, Pak Nyatom, non? Pak jalan kemarin di jalan kan pesan saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz, saya mau bertanya. Ini teman saya 1 minggu yang lalu itu kalau meninggal itu ya sangat menakutkan gitu, sama orang saya. Itu meninggalnya itu dengan waktu bekerja dia di tempat bukan sekolah tapi tempat ganti pakaian. Teman saya itu meninggalnya dengan posisi sujud waktu itu pas asar. Yang saya tanyakan masalah kematian itu posisi sujud tapi tidak di tempat ibadah itu istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba untuk menjawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang paling penting dalam hal kematian itu adalah, mohon maaf, bukan posisi. Jadi bukan posisi. Bukan Bapak Marijan. Tetapi Kebiasaan. apa yang dilakukan atau dikatakan di akhir hidupnya. Mohon maaf, ada orang mengatakan meninggal kecelakaan itu kok sepertinya ngenes kemudian gimana gitu. Tapi kita tidak tahu ketika dia kecelakaan itu akhir hidupnya apa. Misalnya naik bis, sebelum tidur kan ngantuk, dia sudah berdoa bismika Allahumma ahya wa amut. Ada kecelakaan, dia dihitung oleh Allah dengan apa yang dia lakukan saat itu. Kan seperti itu. Ketika terjadi tsunami, ketika terjadi gempa dan lain sebagainya, dihitung atau kita bisa melihat baik atau tidaknya itu terhadap pekerjaan atau perbuatan yang dia lakukan terakhir kali. Maka sebenarnya posisi orang meninggal itu tidak serta-merta menunjukkan baik atau tidak. Maka tadi ketika misalnya, mohon maaf, mungkin sujud di masjid, tapi apakah ketika di masjid itu pas mampir atau seperti apa, kan kita tidak tahu. Amalan yang terakhir dia lakukan apa, kita tidak tahu. Ya harapannya semoga sujudnya itu memang kemudian sedang beribadah atau sedang berdoa, ketika sakit, datang sakitnya kemudian dia berdoa, boleh jadi semoga kondisi seperti itu dia husnul khotimah. Kan seperti itu. Maka menarik perkataan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini panglima, sejak masuk Islam ditunjuk oleh Rasulullah dan para sahabat, tidak pernah ketika perang itu di belakang, kecuali setelah perang Qadisiyah. Di depan terus sebagai panglima. Harapannya apa? Orang yang berjihad atau berperang menang atau syahid. Tidak ada harapan yang selain kedua itu. Tetapi kemudian Khalid itu meninggal di atas ranjangnya. Jadi Khalid itu meninggal di atas ranjang. Sampai-sampai mengatakan seperti ini, sungguh merugi ibu yang melahirkan Khalid. Itu. Banyak berjihad, banyak berperang, tapi mati seperti keledai. Beliau menganggap dia seperti itu. Kenapa saya tidak mendapatkan syahid? Sampai seperti itu. Tetapi itu hanya penggambaran seorang Khalid yang ketika jihad tahu pahalanya luar biasa, tetapi meninggal di ranjang. Tetapi ketika di ranjang, mohon maaf, ini bukan sebagai perbandingan di tempat ini lebih baik dari ini, tidak. Tapi ini kondisi hati atau kondisi seorang ketika akan meninggal. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, meskipun kita sebagai manusia hanya melihat secara lahiriah, gitu. Itu yang paling penting. Kita melihat secara lahiriah orang itu seperti apa,
kemudian dengan harapan, dengan doa, dengan persaksian kita bahwasanya dia itu orang baik, ya semoga memang kebaikannya itu memang baik terhadap dirinya. Jadi seperti itu Pak yang bisa saya jawab. Semoga sujudnya adalah sujud kebaikan dan mendapatkan kematian dan kematian yang baik pula. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita memahami bahwasanya ibadah itu hanya hubungan manusia dengan Allah saja, maka kita akan melihat atau melihat orang lain dari sisi itu. Wah, orangnya rajin ke masjid, kemudian infaknya, sedekahnya, kemudian puasanya dan lain sebagainya, sesuatu yang lahiriah dalam pengertian ibadah itu, atau sering kita mengatakan ibadah mahdhah, ibadah murni. Tetapi dalam Islam, kalau kita melihat dalam ayat maupun dalam sabda Nabi, ibadah murni ini punya dampak sosial, punya dampak dalam kehidupan. Maka ini yang kemudian dinamakan dengan ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni. Maka keduanya itu harus seiring sejalan. Ada orang yang rajin ibadah tetapi kehidupan sehari-harinya tidak baik, maka ibadah yang dia lakukan ini tidak tercermin dalam kehidupan. Ada yang kemudian sehari-harinya baik Pak, tetapi kemudian ibadahnya enggak. Maka kemudian kebaikannya ini tidak akan memberikan efek apa-apa di hadapan Allah, karena hubungan manusia dengan Allah tidak dilakukan. Maka tadi kita melaksanakan sholat itu ketika kita melaksanakan sholat, bagaimana kemudian azam kita, semangat kita untuk beribadah itu. Kalau memang ada kondisi tertentu sehingga kita terhalang ke masjid, tetapi kita masih bisa melaksanakan sholat dimanapun saja kita berada, maka itu komitmen kita. Komitmen kita. Mungkin saya pernah mengalami ketika di lautan, di kapal waktu itu, sholat begitu sulitnya luar biasa. Karena tidak ada sesuatu yang bisa menunjukkan itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan khawatir selama kita punya semangat untuk menjaga sholat ini dengan sebaik-baiknya, meskipun tidak di masjid, maka itulah ibadah kita, rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian sehari-hari apa yang kemudian kita lakukan selama itu kemudian mempunyai atau diawali dengan kebaikan, diawali dengan basmalah atau kemudian sholawat, maka ini sesuatu yang merubah perbuatan ini menjadi nilai ibadah. Seperti itu. Dan inilah kemudian yang paling dominan dalam kehidupan kita, Pak. Ibu-ibu kalau kemudian harus ke masjid terus, mungkin ada banyak kendala. Maka misalnya masak, kemudian bersih-bersih rumah, menjaga anak dan lain sebagainya, itu bagian dari ibadah. Maka ada pertanyaan penting begini, ibu-ibu marry ketika bapak-bapak bisa iktikaf, ibu-ibu nggak bisa? Wah enak bapak tinggal bangun tidur ke masjid, bisa sholat tahajud dan lain sebagainya. Saya bangun tidur mau ke masjid nggak boleh, suruh masak. Seperti itu. Maka kita melihat hubungan kita dengan Allah kita jaga dengan sebaik-baiknya. Hubungan kita dengan sesama di luar ibadah itu, ketika kita niatkan untuk kebaikan, selama kita tidak melanggar aturan Allah, bagian dari ibadah. Tanpa kemudian menyepelekan, Pak. Kalau sudah menyepelekan lain lagi ceritanya. Tanpa ada menyepelekan, insya Allah itu bagian dari rasa syukur, rasa tunduk dan taat kita kepada Allah. Nggih pangapunten, ini yang bisa saya jawab. Semoga bermanfaat, wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk orang-orang yang beriman. Iman hasilnya adalah amal soleh. Jadi hubungan sahabat
dan selamat juga di hadapan masyarakat atau manusia yang lainnya. Dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah senantiasa bisa istiqomah mengikuti kajian-kajian yang diadakan Masjid Istiqomah, dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan bukan hanya di masjid ini tapi dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.